Salve, fratres te iterum fidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. Ya, sebagai pengajar Katolik, saya terus berkewajiban untuk menginkuisisi ajaran-ajaran di luar sana yang ya tanpa sengaja memelintir ajaran iman soal inti iman Kristen, misteri Paskah yang antara lain terdiri dari wafat, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang sedang jadi polemik di kalangan Protestan sekarang adalah salib itu rencana iblis atau rencana Allah. Nah, umat semakin bingung justru karena para pendeta angkat suara berdasarkan tafsir pribadi. Hasilnya kebuntuan, umat tambah bingung. Oke, mari kita lihat Allah, iblis, dan penyaliban. Kali ini kita akan membongkar kebocoran distingsi dua rencana dari pendeta Ezra Soru yang mencoba untuk memberikan klarifikasi, tapi justru dengan demikian menegaskan posisinya dualisme ala manikisme. Jadi hati-hati ya. Yang pertama, pendeta Ezra Soru menyatakan seperti ini dalam video terbarunya. Once again katanya, ada rencana Tuhan di situ, ada rencana iblis juga. Nonton di menit kedua. Ya. Dia lalu menambahkan, kalau hanya sebatas mati disalib saja, maka itu adalah kehendak Allah maupun iblis. Tetapi kalau sampai disalib demi penebusan, maka iblis tidak punya rencana itu sama sekali. Menit ke-28. Lihat. Pernyataan ini hendak menjadi moderat, tapi justru melahirkan kebocoran logis, hermeneutis, dan teologis. Jadi, untuk melihat jelas rapuhnya konstruksi ini, kita bandingkan dengan tradisi klasik gereja. Yang pertama, tradisi Agustinus. Iblis hanyalah instrumentum, bukan perplener. Agustinus menulis dalam Enchiridion, tentu saja dia menulis dalam bahasa Latin. Terjemahannya seperti ini. Allah yang Maha Kuasa tidak akan pernah mengizinkan adanya kejahatan, kecuali Dia begitu Maha Kuasa dan baik, sehingga dari kejahatan itu pun Dia dapat menghasilkan kebaikan. Artinya, iblis tidak pernah menjadi perencana. Dia hanyalah instrumen yang tindakannya dipakai Allah untuk kebaikan lebih besar. Menyebut iblis perencana berarti memberi dia teleologi mandiri. Padahal menurut Agustinus, Allah tetap satu-satunya perencana kekal. Jadi pesannya adalah cermatlah menggunakan bahasa. Kalau saya seorang pendeta dan ini soal teologi. Yang kedua, dari Aquinas ya, causa prima versus causa secundae. Ya, penyebab pertama dan penyebab kedua. Nah, dalam Summa Theologiae, Agustinus menegaskan seperti ini. Omnia quae fiunt adeo preordinata sunt. Segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah. Oke, predestinasi kan, tapi jangan lari ke Calvin dulu. Tetapi dia juga menambahkan bahwa Allah memakai causae secundae, penyebab sekunder, termasuk tindakan bebas manusia dan bahkan niat jahat. Namun penyebab sekunder tidak pernah sejajar dengan causa prima. Dengan kerangka ini jelas, iblis bisa menjadi causa sekunda yang jahat, tetapi tidak bisa disebut perencana. Sebab rencana hanya berada dalam akal ilahi, divine ratio divina, yang membuat providensi universal. Ya, Ezra gagal membedakan ini. Dia menjadikan iblis bukan sekedar aktor, tetapi plener sejajar. Ya, jadi dengan catatan bahwa penjelasan, pembedaan prima sekunda dan causa prima dan causa sekunda ini tidak pernah muncul dalam penjelasan Protestan, dan justru inilah yang membuat umat awam bingung. Begitu. Yang ketiga, konsili gereja, Kristus mati secundum providentiam Dei. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 dipahami gereja secara konsisten. Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Konsili Trente 1546 dalam dekrit tentang justifikasi menegaskan bahwa penebusan adalah preparatum ab eterno consilio Dei, diperkirakan dalam rencana kekal Allah. Tidak ada satu dokumen pun yang menyebut iblis sebagai perencana. Iblis hanya disebut murderer from the beginning. Yohanes bab 8 ayat 44. Yaitu pelaku, bukan arsitek. Jadi posisi Ezra bukan hanya bocor,
tetapi juga tidak sesuai dengan ajaran resmi gereja sejak konsili-konsili ekumenis. Nah, kesepakatan universal sudah ada, mengapa tidak diacu? Kalau iman Anda merupakan kelanjutan iman para rasul, seharusnya acuan kepada konsili ekumenis itu niscaya. Semua pendeta Protestan ketika menanggapi polemik ini lebih mengandalkan tafsir pribadi. Pertanyaannya, siapa yang lebih paham kitab suci? Mereka yang lebih dekat dengan waktu penulisannya, atau kita yang terbuang jauh hanya dengan modal gelar S25 Ultra? Nah, mari kita lihat kebocoran Ester Soro di mana. Ketika dia mengatakan bahwa Allegro memfitnah, saya bilang no. Saya mempertanggungjawabkan tuduhan. Dengan bandingan tradisi, kebocoran Esra terlihat jelas. Pertama, logika. Secara logis, menyebut iblis perencana berarti membuat dualisme teleologis. Ya. Perencana, planner. Ya. Yang kedua, soal hermeneutika. Ya, dia menolak tafsir perumpamaan yang literal, tetapi mengutip nubuat secara blueprint. Jadi, dalam video terbarunya dia menolak tafsiran dari Edis TV, tapi dia sendiri mengutip nubuat secara literal. Yang ketiga, soal teologi, dia gagal memakai distingsi klasik antar, ya ini semua pendeta ya, gagal membuat distingsi yang klasik sekali, causa prima dan causa secunde. Dan yang keempat, secara historis posisinya tidak ada dalam garis Agustinus maupun Aquinas. Ya, MBM pernah mengatakan bahwa Agustinus itu mempengaruhi Protestan, tapi kok pengaruh Agustinus tidak ada di sini ya? Sekarang hanya pengaruh pribadi semua. Aquinas Katolik menurut MBM maupun konsili gereja. Ya, jadi buat apa kita percaya kepada pendeta-pendeta yang mengandalkan tafsir pribadi? Tinggalkan. Kesimpulannya, Allegro tidak memfitnah. Jadi Yesus disalibkan bukan karena ada dua rencana yang sejajar, melainkan karena satu rencana kekal Allah yang bahkan mampu menelan niat jahat iblis ke dalam providensianya. Agustinus sudah menegaskan Allah mampu membuat kebaikan dari kejahatan. Aquinas sudah menjelaskan hanya Allah adalah causa prima, iblis hanya causa secunda. Konsili Trente mengukuhkan penebusan adalah rencana kekal Allah. Titik. Maka tesis yang kokoh adalah penyaliban Yesus adalah rencana murni Allah demi penebusan. Iblis hanya aktor gagal, bukan perencana. Menyebutnya perencana adalah kebocoran logika yang mendekatkan diri pada dualisme. Jadi saudara-saudara, Protestan tidak sepenuhnya salah ketika masing-masing pendeta angkat bicara, mengangkat tafsir pribadinya dan berharap mendapatkan karunia infalibilitas dari tafsirannya. Mereka tidak sepenuhnya salah ketika menegaskan bahwa iblis memang berperan dalam peristiwa salib. Esra benar dalam hal itu, namun kebenaran parsial tanpa fondasi otoritas gereja justru menjadi pintu masuk bagi kebingungan. Inilah penyakit Protestan. Setiap tafsir hidup sendiri lepas dari tubuh otoritatif yang mampu mengikat dan menjaga kesatuan iman. Di sini letak masalahnya, karena tidak ada otoritas yang diakui sebagai penafsir definitif, maka setiap suara, entah Edis, entah Pak Bom, entah Esra, entah MYM, entah Deking Gadas, atau siapapun, tampil dengan tafsir fragmentaris. Masing-masing potongan kebenaran itu diperlakukan seolah-olah final, padahal hanyalah serpihan. Fragmen-fragmen itu tidak pernah bisa menyatu untuk membentuk gambaran utuh. Sebaliknya, mudah terjatuh ke dalam bidat, karena setiap orang menyamakan serpihan subjektifnya dengan totalitas Injil. Gereja Katolik dengan magisteriumnya berdiri sebagai pagar historis dan metafisik terhadap fragmentasi yang kita saksikan sekarang ini. Magisterium bukan musuh kitab suci, melainkan Gereja Katolik bukan musuh kitab suci, melainkan rahim yang menjaga kitab suci agar tetap dibaca dalam kesatuan tubuh Kristus. Dei Verbum nomor 10 menegaskan seperti ini. Tugas menafsirkan sabda Allah secara otentik, baik yang tertulis maupun yang diturunkan, dipercayakan hanya kepada magisterium gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa rahim itu, rahim gereja Katolik, fragmen menjadi bidat. Dan dengan rahim itu, fragmen dipulihkan menjadi mosaik indah dari keselamatan. Ya, karena itu ajakan ekumenis kita jelas ya. Mari belajar rendah hati di hadapan sejarah panjang iman. Unitatis Redintegratio nomor 3 mengingatkan, Roh Kristus tidak enggan memakai gereja-gereja terpisah ini sebagai sarana keselamatan, dan daya kerjanya berpangkal pada
kepenuhan rahmat dan kebenaran yang dipercayakan kepada gereja Katolik. Makanya Pater Selegro ngotot di sini kan. Artinya, fragmen di luar gereja tidak sia-sia, tetapi tetap diarahkan Roh Kudus menuju kesatuan penuh. Maka, tugas kita bukan menertawakan fragmen-fragmen ini, melainkan mengundang semua saudara kembali menaruh serpian-serpian tafsir itu ke dalam mosaik yang utuh. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tonton kembali tanggapan saya terakhir soal naik tangga, mulai dari Esra, naik ke MYM, naik ke Deki, naik ke Daniel, penuhnya di gereja Katolik. Begitu. Jadi semua itu sudah ada, berkas kebenarannya ada. Dari yang paling kecil sampai yang hampir mendekati dari Daniel. Dan akan sampai puncaknya di gereja Katolika, gereja Kristus kok dilawan. Oke? Silakan, pendeta siap yang mau bersuara, saya siap menginkuisisi. Karena ini soal salib, inti iman Kristen. Ya, salib bagian dari kebangkitan. Tidak ada salib, tidak ada kebangkitan. Yaitu misteri Paskah maksudnya.